Salam sejahtera, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah yang Maha Kasih. Sahabat GPB yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam siaran Night Call Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Bersama saya, Pendeta Leviandi Herji Kebuan. Saat ini saya ditugaskan dalam pelayanan di GPB Jemaat Penabur Surakarta. Dan selanjutnya marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber kehidupan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Di tengah-tengah aktivitas kami, Tuhan hadir menyertai kami dengan kekuatan dan hikmat Tuhan yang memberdayakan kami semua. Terpujilah Tuhan. Pada saat ini dengan segala kerendahan hati, kami memohon kasih dan hikmat Tuhan yang dinyatakan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Oleh karena itu juga, kami memohon penyertaan Roh Kudus yang memberi kami pengertian dan selanjutnya memampukan kami menghayati firman Tuhan dalam tindakan, kata, dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membaca Alkitab dari Injil Markus, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-25. Kita bersama-sama membaca Markus pasal 8, ayatnya yang ke-25. Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Maranatha. Sahabat GPB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah firman Allah yang berkuasa membawa kehidupan dan perubahan. Kisah-kisah tentang mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang menjadi kesaksian di dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes seringkali menceritakan kuasa pada kata-kata Tuhan Yesus yang menyembuhkan seseorang dari penyakitnya dengan segera. Kesembuhan itu terjadi segera setelah Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata yang cenderung merupakan perintah. Penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan bersifat seketika. Kisah penyembuhan orang buta di Bethsaida dan dicatat di dalam Injil Markus justru tidak memperlihatkan penyembuhan yang bersifat seketika. Sahabat GPB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang buta ini terjadi secara bertahap. Tuhan Yesus 2 kali meletakkan tangannya
kepada orang buta itu. Yang pertama, Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas orang buta itu. Yang kedua, Tuhan Yesus meletakkan tangannya langsung pada mata orang buta itu. Ketika Tuhan Yesus meletakkan tangannya ke atas orang buta itu, untuk pertama kalinya ada perubahan pada mata orang itu. Orang buta itu mulai melihat, walaupun masih samar-samar. Ketika Tuhan Yesus meletakkan kembali, meletakkan lagi tangannya, sekali ini langsung pada matanya, orang itu mengalami pemulihan sepenuhnya. Dia sembuh, dia melihat segala sesuatu dengan jelas. Sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penyembuhan yang bertahap itu memberikan peringatan kepada kita semuanya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah menyatakan dirinya, menyatakan kehadirannya bagi kita semua, bagi setiap orang beriman, melalui tindakan kasih-Nya yang menyelamatkan dunia. Kita menyambut Tuhan Yesus dengan percaya kepadanya. Namun yang menjadi persoalan adalah iman dan kedekatan kita tidak menjamin bahwa kita telah mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan jelas, dengan nyata. Seperti halnya orang buta tersebut. Orang-orang dilihat seperti pohon-pohon. Sangat mungkin bahwa kita melihat dan mengenal kehadiran Tuhan Yesus tidak sepenuhnya di dalam kehendak Tuhan. Kita justru melihat, kita justru memaknai kehadirannya menurut gambaran kita semata-mata. Seperti pohon dalam penglihatan orang buta itu. Ketidakmengertian, ketidakjelasan kita pada kehadiran Tuhan Yesus membuat kita antara lain tidak dapat melakukan seluruh ajaran-ajarannya dengan sungguh-sungguh. Kita tidak mampu sepenuhnya mengasihi Tuhan Allah, mengasihi manusia. Kita hanya bertolak dari pikiran kita tentang apa itu kasih. Dalam ketidakmengertian dan ketidakjelasan yang masih kita alami, Tuhan Yesus tidak berhenti bekerja. Tuhan Yesus tetap bekerja dengan sentuhannya, dengan bimbingannya, agar kita tetap mengenal Dia menurut kehendaknya, bukan kehendak kita lagi. Kehadiran Tuhan Yesus yang terus-menerus dengan segenap sentuhan tangannya menjadi petunjuk bagi kita semuanya bahwa Tuhan senantiasa membimbing kita agar kita semakin berkembang, semakin dewasa dalam melihat dan memahami makna kehadirannya dalam kehidupan di dunia ini. Sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan senantiasa memberkati pelayanan kita bersama. Maranatha. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Ya Tuhan, Allah sumber hikmat, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Kami bersyukur karena firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa mengimani kehadiran Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami, dan semakin mengenal kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami memohon Roh Kudus yang membimbing kami agar kami sungguh-sungguh mengenal Tuhan serta memahami dan melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Ya Tuhan, Allah sumber hikmat, kami memohon penyertaan Tuhan Allah bagi gereja Tuhan di seluruh dunia dan juga bagi gereja-gereja di Indonesia dalam melaksanakan pelayanan, kesaksian, dan mengembangkan persekutuan yang erat di dalam Tuhan. Kami memohon penyertaan Tuhan Allah bagi setiap jemaat di gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan di dunia ini untuk menghadirkan damai sejahtera bagi segenap ciptaan-Mu. Ya Tuhan, Allah sumber rahmat, kami memohon Tuhan menyertai semua bangsa dan negara di dunia ini, juga menyertai negara kesatuan Republik Indonesia, memberkati semua pemerintah di dunia, serta memberkati segenap anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia ini. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih, kami berdoa untuk masyarakat di mana kami hadir menjadi bagian di dalamnya, agar merasakan berkat Tuhan yang penuh kasih karunia, yang membawa kesejahteraan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mengalami pergumulan, apapun juga pergumulan dan tantangan yang dialami. Kami mengingat ya Tuhan, untuk mereka yang mengalami bencana di berbagai tempat, untuk mereka yang berduka cita, untuk mereka yang dalam kemiskinan, untuk mereka yang berada di dalam ketidakadilan. Kami memohon penyertaan Tuhan yang memberdayakan mereka dalam menghadapi, menjalani pergumulan mereka, dan ya Tuhan, pulihkanlah senantiasa mereka. Kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan segala aktivitas kegiatan kita dalam iman, dalam pengharapan kepada Tuhan, sehingga segenap tindakan kita, pikiran, perkataan kita, kiranya adalah pelayanan dan kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.